Ada sebuah kisah dari Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Pada suatu hari beliau ditanya, qila marratan Al-Junaid Al-Baghdadi, hal anta khairun amil kalb? Wahai Imam Junaid Al-Baghdadi, engkau itu lebih baik atau apakah engkau itu lebih utama, lebih mulia daripada anjing? Ya, kata beliau, faqala ahadha ghaibun la ya'lamuhu illallahu ta'ala. Ini adalah suatu hal yang ghaib. Saya tidak tahu gampangnya, Pak. Saya tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walakin idza dakhaltun nara fal kalbu khairun minni. Tetapi ketika saya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawina ta'allum ta'limun nafa'a wal intifa'u tadzakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah taala. Ya, kita lanjutkan pengajian kitab Al Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani, dan juga kitab Fathul Mu'in karya Syekh Ahmad Zainuddin bin Muhammad Ghazali Al-Malibari rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, ala hadihin niyah wa la kullu niyatun shalih wa ala mana wa bihi aslafun salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Disurahkan ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah kita sampai pada adab yang ke-57, yaitu memilih guru dalam ilmu syariat. Ya, memilih guru yang bagaimana? Guru yang zahid wari', orang yang zuhud dan orang yang wira'i. Kurang pantas sih jadi gurunya. Di mana kriteria dari seorang guru itu harus memiliki sifat zuhud dan wira'i. Ya, zuhud artinya dalam hatinya sudah tidak ada lagi kecintaan kepada dunia, dan wira'i itu meninggalkan perkara-perkara yang haram, yang makruh, bahkan syubhat, semata-mata untuk melaksanakan perkara yang wajib, yang sunnah, ataupun yang aula, yang lebih utama daripada yang lain. Jadi kalau kita memilih guru itu ya harus seperti itu. Tidak boleh sembarangan milih guru dari sisi ucapan, perbuatan itu tidak sinkron, kemudian kita jadikan guru ulah. Kenapa? Khawatirnya justru ketika kita itu berguru kepada mereka, hati kita itu bertambah apa? Gelap. Bertambah gelap, bertambah keras gitu, sehingga dalam memandang diri sendiri itu jarang, tapi lebih sering memandang kepada orang lain, dan itu tentunya buruk. Kemudian selanjutnya, waqad kana Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki rahimahullahu ta'ala yaqul law kana al-muridu ya'ti ila at-tariq min babil ikhlas fil ilmi wal amal. Nah, ini murid atau kriteria dari kebanyakan santri atau murid ya, khususnya murid-murid yang ada dalam tarekat. Seandainya jika murid itu mendatangi tarekat dimulai dari pintu keikhlasan dalam ilmu dan amal, wa yaf'alul awamir syar'iyyah imtitsalan li amrillah, dan dia melaksanakan perintah-perintah syariat semata-mata untuk melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala,
la li illati thawabin wala ghairihi, bukan untuk alasan pahala ataupun yang lain. Kama kana alaihi salafus saleh, sebagaimana hal ini ada pada diri ulama-ulama terdahulu, maka lastagna anil qaum. Dia itu sudah tidak butuh lagi kepada kaum sufi. Di mana pintu keikhlasan itu merupakan pintu pertama yang harus dilalui oleh seorang murid setelah taubat tentunya ya. Karena kemarin ketika seseorang itu memiliki ilmu, kemudian dia beramal kepada Allah Ta'ala, tetapi ilmu dan amalnya dia jadikan modal utama untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia termasuk orang yang apa? Menyekutukan Allah Ta'ala. Doang kamaritanya keterangan yang sebelumnya ya, dari keterangannya Syekh Ali Al-Khawas, ingat ya, di mana ada beberapa golongan ketika ilmu dan amalnya ia tujukan untuk mendapatkan kedudukan di hati manusia, atau ingin mencapai derajat yang tertinggi, munculnya karomah dan khawarikul adah, atau dia itu ingin mendapatkan bidadari yang cantik kemudian masuk surga dan apa balasan-balasan yang ada di akhirat, tilu opat, atau dengan ilmu dan amalnya dia menginginkan selamat dari neraka, atau selamat dari hisab dan siksaan ya, atau seseorang yang ingin dekat kepada Allah Ta'ala, ingin mendapatkan ridha Allah Ta'ala, ingin mendapatkan cinta Allah Ta'ala, tetapi melalui ilmu dan amalnya, semuanya itu adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pada hakikatnya 5 golongan yang disebut ini itu menyembah sesuatu yang sifatnya apa? Maknawi, abstrak, teka dulu kumata. Dan seseorang yang menyembah kepada hal yang maknawi itu nggak ada bedanya dengan seseorang yang jelas-jelas menyembah pohon, yang jelas-jelas menyembah matahari, yang menyembah sapi, atau menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata. Nah, sehingga apa, di sini dibutuhkan keikhlasan, ya kan? Nah, makanya di sini digambarkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, di mana ketika seorang murid, laukan al muridu ya'ti ila tariq, ketika seorang murid itu datang ke tarekat, dalam dirinya sudah ada keikhlasan dalam ilmu dan amal, kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, semata-mata hanya melaksanakan perintah tersebut bukan karena pahala ataupun yang lain, maka orang yang seperti ini hakikatnya udah nggak butuh dengan guru, nggak butuh dengan kaum sufi, para mursyidun thariqah. Tapi karena sebaliknya, walakinnahu atat thariq bi'ilalin wa afat, tetapi karena seorang santri, seorang murid tadi itu datang ke tarekat dengan membawa penyakit-penyakit dalam ilmu dan amal, atau iyalah orang yang ketika punya ilmu itu kan gimana nggak gagah, saya sudah hafal Fathul Mu'in, boroning non alfiyahnya, Fathul Mu'in dihafalkan di luar kepala sampai ke surahan-surahana. Itu kan tidak hanya Fathul Mu'in, bahkan kitab-kitab Yugodode, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Quran Komo. Itu kan gimana nggak bangga gitu ketika seorang itu memiliki ilmu. Nah, kebanggaan inilah yang menjadi penyakit. Gitu. Ketika orang yang bangga dengan ilmunya kemudian masuk tarekat, otomatis kumaha rek usul ke Allah Ta'ala, sementara di dalam hatinya itu masih banyak penyakit. Itu kan? Atau amal ibadah sama aing ahli zikir, ahli puasa, ahli tahajud, ahli sholat duha, ahli sedekah dan seterusnya, amal ya. Sehingga saya harus saya merasa lebih hebat, lebih suci, lebih mulia daripada orang lain. Itu besar apa ya?
Nah, sehingga baik dari sisi ilmu dan amal, kebanyakan orang itu khususnya dari kalangan para muridin, para santri bela. Para santri karena ilmu dan amalnya itu sangat banyak penyakitnya, maka mereka itu tetap masih membutuhkan binaan dari kalangan kaum sufi. Tapi kalau memang dalam ilmu dan amalnya itu sudah tidak ada penyakit-penyakitnya, jadi tetap merasa meskipun dia memiliki banyak ilmu, tapi dia tidak merasa saya memiliki apa-apa. Nah, sehingga orang yang seperti ini bisa jadi gampang, mudah untuk diusulkan dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia nggak perlu murid, nggak perlu guru, dia nggak perlu mursyid tarekat, enggak. Ya contohnya sahabat. Sahabat itu kan ketika mereka beriman kepada Rasulullah, atau udah selesai, iman mereka sudah totalitas, nggak diragukan lagi. Bahkan jangankan untuk mengorbankan harta, mengorbankan nyawa enteng ya bahnya. Bahkan ketika perang itu Rasulullah selalu di depannya itu tamengnya adalah para sahabat, meskipun gitu misalkan naik kuda gitu ya ketika perang, itu tetap Rasulullah nggak berada di paling depan. Enggak, kenapa? Karena kalau berada di paling depan itu potensi untuk terkena senjata itu lebih cepat, lebih dulu daripada yang lain. Sehingga ketika berperang sekalipun Rasulullah tetap dijaga, ya, dibentengi oleh para sahabat-sahabat, semata-mata mereka ini mengorbankan nyawa mereka ya untuk Rasulullah. Itu adalah bukti cinta mereka kepada Rasulullah, yang otomatis cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita yang seperti itu, boro, ya kan, boro-boro. Baca selawat aja yang ringan. Atunya baca selawat baik gitu. Amalan doang. Nah, sehingga orang yang seperti ini baik dari sisi ilmu dan amalnya selalu berpenyakitan, otomatis falam yumakkan min dukhuli hadratillahi ta'ala, dia nggak bisa masuk ke dalam ruangan kecintaan atau orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa. Atau gimana? Katakanlah ada suatu ruangan yang di dalamnya itu isinya adalah para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara seorang muslim memang dia berilmu, ilmunya tinggi, ya kan? Kemudian dari sisi amaliyahnya dia beramalnya banyak. Tapi kan kalau sudah berbicara urusan niat, itu kan nggak mudah untuk meluruskan niat, dan untuk meletakkan niat itu nggak segampang kita meletakkan atau membalikan telapak tangan dari atas ke bawah, bawah ke atas. Nggak semudah itu, ya kan? Sehingga orang-orang yang masuk dalam ruangannya, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala atau para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis dia harus dicuci terlebih dahulu. Sebagaimana najis di fikih itu kan ada 3, najis muwalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Ketika satu pakaian, misalkan pakaian ini najisnya muwalladhah, otomatis kan dia harus dicuci 7 kali, kemudian salah satunya memakai air, kemudian itu pun ketika sifat-sifat yang ada dalam najis itu masih sudah hilang. Kalau masih ada terusnya disikat. Nah, begitu juga manusia, ketika manusia ini masih hidup, kemudian ketika dia hidup masih membawa penyakit-penyakit hati, malaka itu diasupkan karena hadratullah, dimensinya orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, otomatis orangnya seperti ini, falidzalika ihtaja ila hakimin yuzilu ila lahu amradah. Tentu dia akan membutuhkan orang yang bijaksana, hakim, orang yang berpengalaman. Jadi yang dimaksud dengan hakim itu orang yang bijaksana, atau istilah ahli hikmah gitu ya. Apakah itu diarahkan kepada ahli hikmah? Itu enggak lah. Makanya kan kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di manaqibnya beliau mengatakan la yang bagi li faqirin an yatasadda li irsyadil muridin illa idza kana indahu ilmul ulama, kemudian ilmul ulama wasiyasatul muluk, kemudian wa hikmatul hukama. Nah, hikmatul hukama itu bukan ilmu hikmah atau ilmu ilmu
aduh non tangaran talim teh ilmu hikmah, ilmu yang bisa merubah satu benda kepada benda lain. Misalkan ini dari pulpen yang terbuat dari plastik ya, atom dari plastik, nah, disulap, bukan disulap, ini dirubah secara ini, secara beneran gitu jadi emas. Ya bukan gitu, bukan. Tapi hikmatul hukama adalah seseorang yang hatinya sudah sinkron dengan Allah Ta'ala, sehingga ketika hatinya sudah sinkron kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah tidak butuh lagi untuk apa? Untuk dididik oleh orang lain. Nah makanya kemarin dalam pembahasan apa tuh? Para muridin ya, atau para as-salafus sholihun, mereka tidak memasukkan seseorang ke dalam thariqah kecuali dia itu mutabahiron fi ulumi syariah ya. Itu kan artinya seseorang itu bisa menjadi ahli tarekat, bisa menjadi seorang mursyid tarekat ketika dia sudah memiliki kriteria tabahur fi ulumi syariah. Tapi yang dimaksud dengan ilmu syariah bukan ilmu yang seperti ini, fikih ya, enggak, bukan sama sekali. Atau menguasai hadis, Al-Quran, ini itu segala macam, enggak. Tapi apa? Hati yang sudah sinkron kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia membutuhkan ilmu apapun, kita langsung kejawab, Bang. Ya kan? Langsung kejawab. Kenapa? Jawab dari mana jawabannya? Jawabannya dari hatinya dari Allah Ta'ala. Gitu. Jadi ketika seseorang itu hatinya sudah menjadi kitabnya, maka dia termasuk dalam kategori hakim yang ada di sini. Di mana hakim itu dapat apa? Yuzilu ilalahu amrodoh. Hakim, orang yang bijaksana yang sudah sinkron kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dapat menghilangkan penyakit-penyakit dari si murid. Wa amrodoh, sama penyakit-penyakitnya. Ketika hati itu sudah dihilangkan penyakit-penyakitnya, itu tujuannya apa? Liyu'ahilahu liduhuli hadratillahi ta'ala, supaya memberikan keahlian, supaya memberikan kemampuan untuk bisa masuk ke dalam ruangannya orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kenapa? Ketika seorang penyakit-penyakitnya sudah hilang, kemudian dia dimasukkan dalam dimensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya karena fa'innaha, dimensi tersebut itu hadratun muharramatun ala ahli da'awi warru'unat. Dimensi Allah Ta'ala yang di dalamnya adalah orang-orang yang hanya mencintai Allah Ta'ala, itu diharamkan kepada orang yang hanya mengaku-ngaku, dan orang yang ru'unat, dalam di hatinya itu terlalu banyak penyakitnya, ada penyakitnya, tidak hanya banyak, meskipun ada penyakitnya, meskipun 1%, tapi bisa suka dinya. Dan makanya orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang yang hatinya sudah bersih 0% dari semua penyakit, khususnya penyakit cinta kepada dunia. Itu ya. Ya meski demikian, ketika banyak-banyak tokoh dari kalangan sufi, mereka itu termasuk golongan dari para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tetap tidak akan di kehidupan kesehariannya, mereka tidak akan merasa bahwa mereka adalah kekasih Allah Ta'ala. Ada sebuah kisah dari Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Pada suatu hari beliau ditanya, qila marratan Al-Junaid Al-Baghdadi, hal anta khairun amil kalb? Wahai Imam Junaid Al-Baghdadi, engkau itu lebih baik atau apakah engkau itu lebih utama, lebih mulia daripada anjing? Ya, kata beliau, faqala ahada ghaibun la ya'lamuhu illallahu ta'ala. Ini adalah suatu hal yang ghaib. Saya tidak tahu gampangnya, Pak. Saya tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walakin idza dakhaltun nara fal kalbu khairun minni. Tetapi ketika saya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka, maka anjing itu lebih mulia daripada diriku. Fa in dakhaltul jannah fa ana khairun minal kalb. Ketika saya masuk ke dalam surga atau sudah masuk ke dalam surga, maka saya lebih utama daripada anjing. Ya, berarti apa? Berarti ketika ditanya, wahai imam,
engkau lebih utama atau anjing? Oh, saya nggak tahu. Karena kedepannya itu gaib kan. Saya nggak tahu apakah saya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Ta'ala atau dimasukkan ke neraka. Ketika saya masuk surga berarti saya lebih utama daripada anjing. Ketika saya masuk neraka berarti anjing itu lebih utama daripada diri saya. Kalau kita misalkan yang menjadi Imam Junaid al-Baghdadi, ya kan, yang di mana di kalangan Sufiyah itu dikatakan sebagai Sayyidut Taifatus Sufiyah, golongan atau pemuka golongan Sufi yang tertinggi. Ketika ditanya seperti ini, oh anjing mah ecek. Anjing mah ecek, warna naon anjing mah, ya kan? Atau misalnya kita ini menjadi seorang wali, gampang menjadi makamnya Imam Junaid al-Baghdadi gitu ya. Kita yang sekarang aja gitulah, yang belum menjadi kekasihnya Allah Ta'ala. Ketika dibandingkan dengan fulan, engkau dengan si fulan yang ada di mana di pinggir jembatan yang tukang ngemis segala macam tuh lebih bagus mana? Oh, saya dong, saya ini pakaian saya rapi, kemudian saya itu selalu bersih, wangi segala macam, dan saya tuh nggak pernah ngemis ke orang lain. Ya, orang ya penyakitnya kayak gitu kan. Jadi begitu apa yang diajarkan oleh para apa yang diajarkan oleh para Sufiyah kepada kita semua, bahwasanya mereka itu tidak akan pernah merasa aman, ya. Dimana pada suatu hari Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah itu juga menceritakan, kan beliau itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran beliau itu sudah mencapai pada makom keimanan, makom keimanan yang tinggi itu kan. Kemudian lalu apakah merasa ketika beliau itu sudah mencapai makom yang tinggi ini, kemudian merasa pede, khususnya di dalam kematiannya gitu ya, sakaratul maut, tetap beliau nggak akan merasa aman. Jadi beliau mengatakan, fa ana khaifun min su'il khotimah, tetap saya ini selalu merasa takut ketika kematian saya itu ditutup dengan keburukan, su'ul khotimah. Dan itu memang merupakan tradisi yang sudah ada di kalangan ahli sufi, di mana mereka selalu berhati-hati di dalam semua perbuatan yang mereka lakukan. Itu ya. Jadi misalnya ketika kita ini ada seorang wali atau kita sudah diberi bisyarah, kabar gembira bahwa kita akan menjadi seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hati kita itu buruk, kita itu langsung akan merasa aman. Oh, nanti saya jadi wali. Kenapa? Karena ada seorang wali kasyaf yang menyampaikan kepada diri saya akan menjadi wali. Otomatis saya udah santai-santai dong karena saya akan menjadi wali, kan gitu. Jadi enggak, itu bukan seperti itu jalannya, enggak. Tapi tetap harus ada tadi kesemangatan dalam melaksanakan ibadah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengejar keikhlasan dalam semua amaliyah kita. Kemudian kemudian kita ini harus takut, dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja merubah hati kita dari yang awalnya baik, kemudian hati kita itu menjadi buruk, ya. Kemudian wakana haramatun ala ahli da'awi wa ru'unat, wa kana radhiyallahu anhu yaqul wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Fikih suasananya beda kayaknya, tepati semangatnya aneh ya. Rokok gitu ya, kopi ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Rokok bah ya, rokok bah. Beda ya. Apa? Sebelum itu tuh barangkali ada pertanyaan sebelum pindah ke kitab kedua. Kalau ada seperti begini, Kenapa? ya contoh kita sendiri nih ya,
Kita ini hidup di dunia yang gelap, kena siksaan menjajah sakitnya minta ampun. Apalagi nanti dikubur ke sana badan berapa hari nanti, aduh ya Allah. Takut kalau minta peringanan ya. Kalau nggak dikasih nggak mungkin, nggak dikisah nggak mungkin karena hak ya untuk dikisah. Karena manusia itu menurut saya berdosa jelas. Tapi nggak kuat amat perasaan itu. Jelas apa? Di dunia aja masih kuat. Di dunia juga nggak kuat, ngapain apalagi sih tersiksa rasanya. Nah, di dunia ada batas 60 tahun, 70 tahun, tapi kalau udah masuk kubur ke sana nggak dihitung lagi itu umur. Betul. Itu emang takut sebetulnya gimana itu? Ya. Ada harapan seperti minta keringanan, dikisah atau minta diampura sama yang Ya pasti harus ada itu, Bah. Harus ada apa? Berarti kan Keseimbangan, Bah, antara tadi katakanlah yang kecil hati tanya, orang mah asa nama jauh eta mun di hampura ku Allah taala aja. Dosa orang loba, ya kan? Tapi nggak boleh terlalu terlalu tenggelam dalam hal ini. Sehingga apa? Tapi meski demikian rahmat Allah taala pun juga luas. Atau mudah-mudahan aja dosanya itu diampuni kemudian saya dimasukkan ke surga. Ini berbicara ianya, surga jeung nerakanya. Berbicara dosa jeung eta. Tapi yang pada intinya itu, misal kita mengaku sebagai atau kita benar-benar tobat. Tobat itu kan harus ada bukti. Nah, buktina atau merubahlah. Yang misalnya dulu penjahat kemudian sekarang itu mending lah. Rada berkurang jahatnya gitu banyak. dulu jahat sekarang bisa penjahit. Ya setidaknya itu Pak, ada pembuktian dari tobat yang sedang kita jalani gitu Pak. Mudah-mudahan baik. Itu namanya juga semuanya tidak ada kepastian gitu Pak. Ya, cuman kan sebaliknya kita kan berarti ibadah ini kan ada maunya gitu. Itu kalau ngejar yang sempurna. Jadi itu tingkatan sempurna Pak. Hari nu iya nu ditaruhkan ku Abah, iya tingkatan nu paling tingkatan dari ini masih termasuk orang-orang yang musyrik. Kumaha kelasna. Kita mah kelas VIP Pak. Kelas PAUD. Jadi saya sekolah dari PAUD. Gampang nanti bisa. Setidaknya kan kita tahu gitu apa tingkatan yang tertinggi itu seperti itu gitu Pak. Oh, mau ngaca mah orang mah. Pak jangan panas kene gitu. Lanjut. Qala al-musannifu rahimahullahu taala Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani fi kitabihil Anwarul Qudsiyah. Ilan qala wa kana radhiyallahu anhu 7 tilunya banyak di bawah. Wa kana radhiyallahu anhu tengah ya. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu wa kana lan anas sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki radhiyallahu taala anhu iku yaqulu ngendika sapa Syekh Ad-Dasuki. Tadi saya pulpen, mau pulpen perasaan orang ya. Qutul muridi utawi panganane murid as-sadiqi kang jujur fi bidayatihi ing dalam permulaane murid iku al-ju'u iku lapar. Wa mataruhu lan utawi udane murid iku ad-dumu'u iku air mata, uluh kalau bahasa Jawanya mah. Wa taruhu lan utawi nekane hajate murid iku arruju'u iku bali. Yasumu poso sapa murid hatta yariqa sehingga dadi lembut wa yalina lan tegese lembut sapa murid. Wa tadkhulu lan manjing apa arriqatu kelembutan qalbahu ing dalem atine murid. Wa amma lan anapun wa amman lan anapun utawi wong syabi'a kang warak sopoman walagha lan lali sopoman lali fil kalami ing dalam omongan wa tarakhasa lan ngalap rukhsah keringanan sopoman waqala lan ngucap sopoman ma ala fa'ili dzalika malamun ora ono ala fa'ili dzalika
iku tetep yang ngatasi wong kang gawe mengkono-mengkono mazkur asyaba ya wa naum wallahu fil kalam fala yaji'u mongko ora teka minhu saking man apa syaun suji-wiji wassalamualaikum. Terus wa kana yaqul wallahu alam. Ya, subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.